Teman-teman, Timoho Blog Channel, saya tuh sekarang berada di sebuah tempat di daerah Bantul. Terpaksa saya harus ke Bantul karena saya mau bertemu dengan seorang sahabat saya yang sangat konsisten dalam bidang dunia sastra. Generasi Z ini sekarang juga mungkin agak-agak gagap, mungkin tidak banyak mengerti mengenai dunia sastra. Nah, bersama saya ini sahabat saya yang teman baik saya ini, namanya siapa Mas? Namanya saya lupa namanya. Siapa itu? Teddy Kozeri. Panggil Bang Teddy Wain. Bang Teddy Wain. Nah, teman-teman sekalian, udah berapa tahun Mas Teddy menggeluti dunia sastra? Sampai sekarang masih toh? Masih. Kalau mulai nulis sastra kan sejak SD. Nah, itu lupa Udah tahun udah berapa itu dunia sastra. Tapi kalau kemudian bicaranya sekarang banyak teman mengenal Selasa Sastra itu sudah 8 tahunan lebih. 8 tahun terakhir itu saya mengajak acara namanya Selasa Sastra sebagai sebuah alternatif, karena di saat itu banyak kegiatan atau kelompok sastra itu yang sifatnya serius. Oh, serius? Serius. Misalnya Sastra Bulan Purnama itu kan kalau belum punya nama susah itu mau manggung di sana kan. Oh. Anda terkenal dulu, Anda punya karya konsisten dan seterusnya. Oh. Anda sudah punya cukup perhatian dan atensi dari publik bahwa Anda seorang sastrawan masuk ke Sastra Bulan Purnama umpamanya. Saya juga masih di sana, di Sastra Bulan Purnama juga membantu di sana. Nah, tapi dalam konteks ini saya membuat sastra itu untuk apresiasi baru. Tempat apresiasi baru untuk dunia sastra dan orang-orang baru juga. Bahkan orang yang awam terhadap sastra. Puisi opo ora ngerti. Mas aku iso maca puisi atau tidak? Yo, ora iso maca. Mas aku isin yang pentas. Ini kan sering terjadi ya? Iya. Yang datang ke acara-acara sastra itu kadang-kadang mereka pengen pentas. Cuman karena belum bisa waktunya, latihannya di tempat saya. Teman-teman sekalian, saya mencoba untuk menggali sedikit tentang perkembangan dunia sastra dan sastrawan. Mas Teddy, kalau misalnya dulu ya, sekitar tahun 80-an, 70-80-an, sastra kan sangat luar biasa, sastra teater gitu. Sehingga muncul yang namanya sastrawan. Ada PS Rendra, terus ada siapa lagi? Joko Peke, Sapari Joko Damono, ada Joko Pinurbo, macam-macam itu, Joko Santoso yang itu juga yang teman-teman pegiat sastra gitu. Nah, pertanyaan saya nih, masih ada nggak sastrawan itu di abad digital ini? Iya, masih ada. Sastrawan itu kan ke persorangan-persorangannya. Cuman kalau di masa-masa sebelum digital, dunia sosial media kalau saya menggaris bawah itu kemajuan teknologi informasinya sudah sepekat ini. Dulu kan sastrawan memang tanda petiknya kayaknya dilahirkan dari media cetakan. Misalnya Bernas saat itu ada rubrik cerpennya. Saya kirim cerpen di Bernas dimuat, nah saya jadi dapat pengakuan secara publik ataupun secara redaksional bahwa Teddy menulis cerpen adalah seorang cerpenis. Sastrawan yang menulis cerpen, menulis puisi juga. Misalnya di KR Group juga ada rubriknya. Dulu kan begitu ya identifikasinya. Atau kalau dulu memang treatmentnya cukup berat karena memang misalnya seperti saya ngirim puisi 100 judul lebih ke Minggu Pagi, itu bisa jadi 1 tahun itu cuma 1-2 puisi ya. Kompetisinya sejauh itu ya. Berbeda dengan sekarang yang maaf kata ini, mungkin puisinya belum jadi atau mungkin bahasanya puisi aja belum gitu. Karena tidak ada imajinasi, tidak ada nalar artistik dalam konteks seni, tapi sudah di-upload di Facebook misalnya. Ya puisi saja belum, tapi keluar dan itu ternyata walaupun seperti itu ada yang like. Sastrawan bukan. Maaf loh ya. Tapi itu memang terjadi. Gitu. Realitasnya sekarang ini banyak. Kalau kemudian kita mengaku itu sebagai sastrawan medsos itu banyak. Sastrawan medsos. Ada sastrawan medsos ini. Syaratnya apa sastrawan medsos? Ya itu susah ya. Pokoknya asal iso nulis apapun gitu terus akhirnya gini, kalau dulu sempat ada perdebatan Pak, transisi dari era cetak ke era digital kan ada perdebatan. Ada teman-teman yang ketika ngupload ke media sosial, ke Facebook, ke Instagram dan seterusnya itu seolah-olah belum puisi atau belum menyair, belum sastrawan gitu. Tetapi seiring bertambahnya waktu ternyata kata-kata kecil, kalimat-kalimat kecil ternyata itu juga bisa masuk menjadi segmentasi puitik atau punya artistik sastra. Endingnya juga diakui juga kan, bahwa kemudian ada teman yang kemudian cukup fenomenal ngupload puisinya di Instagram dan dia kemudian
bisa disebut sebagai sastrawan oleh orang lain. Pengakuan itu kan datangnya dari publik atau dari kurator ya. Kalau di media cetak dulu ya redaktur. Ketika redaktur kemudian bisa memilah dan memilih dari minggu ini puisinya siapa yang akan diangkat, cerpennya siapa yang diangkat, isinya siapa yang diangkat, itu kan pasti pilihan yang berat ya. Sebagai seorang redaktur pasti pusing tuh kepalanya. Pertarungan dari kiriman 50 orang lebih, 100 orang lebih ini kan dia baca setiap hari. Saya tidak bayangkan kerjaan seorang pada saat itu itu mesti mumet dengan harapan yang terbatas gitu. Ternyata dia harus memilih 100 judul puisi dan LKB. Oke, sakit hati loh. Terus nah sekarang kan kemudian akhirnya seleksinya seleksi alam, seleksi netizen. Aku mengatakan seleksi netizen. Ketika kita menulis kata-kata politik 1 bait 2 baris, ternyata kemudian itu diapresiasi, di-like banyak orang, di-repost atau dipublikasikan secara berulang. Akhirnya dia mah jadi, loh, sing ora lewat mekanisme redaktorial saja bisa jadi sastrawan populer melalui dunia media sosial. Sekarang kan kemudian itu yang jadi problematika. Memang sangat kontroversial banget ya kalau dulu bahkan seorang penyair atau cerpenis atau penulis itu tidak berani menerbitkan buku kan dulu. Seleksinya cukup lama, maksud saya kemudian ketika puisinya mungkin dikirim ke media cetak selama 10 tahun baru dibukukan. Kalau sekarang kan enggak. Semalam saya bisa membuat 100 judul puisi, Pak. Iya. Saya berani sombong itu. Satu malam aja saya bisa membuat 100 judul puisi, besok pagi tak terbitkan, bisa kan? Laku atau tidak, pengakuan atau tidak, dinilai puisinya baik atau tidak, silahkan publik. Nah sekarang begini, Mas Teddy, ini menarik. Tadi ada sastrawan medsos. Saya dengar sastrawan medsos itu. Sebetulnya apa sih? Jadi gini loh, kualitas sastra, kualitas sastra dari seorang sastrawan itu kalau idealnya pada zaman dulu kan ada cipta rasa kata, kemudian puisi itu ya harus memiliki imajinasi gitu, bukan halusinasi ya, bukan khayalan, apalagi dia imajinasi. Nah kemudian kalau di era sekarang ini, generasi kita itu apakah masih memiliki potensi untuk bersastra gitu loh di era sekarang ini? Gimana? Sangat besar potensinya sebenarnya. Ada hal-hal yang maksud saya secara tematik yang harus diungkap di sastra. Zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Maksud seperti contohnya lahirnya Supernova kayak karyanya si siapa? Dewi Lestari. Itu kan kebaruan dalam konteks sastra. Nanti kita bicara elasan pelangi gitu ya. Nah, model-model gitu. Artinya kemudian bahwa kemajuan teknologi informasi zaman depan namanya AI ya, artificial intelligence. Nah, itu kan sesuatu yang menarik untuk diangkat bahwa suatu saat ini juga akan berpengaruh dalam dunia sastra kan. Itu zamannya. Kalau zaman dulu kan nggak orang berpikir tentang itu. Semedi kan tema-temanya, tema-tema semedi. Alam gitu lah. Secara tematik sastrawan atau penulis menemukan tematik di zamannya yang dulu nggak ada, sekarang ada. Kalau bicara potensi sangat besar Pak, termasuk dalam konteks pengakuan. Misalnya saya pernah membuat lomba puisi secara online, tak sebar ke seluruh Indonesia. Pesertanya yang ngirim puisi itu 1.300 orang loh. Di Facebook, lewatnya online saya menyebarkan informasinya, dan ternyata itu gratis. 1.300 menjadi 1.300 orang. Kadang-kadang mereka ngirimnya bisa 2, 3, 4 puisi. Umat lagi, potensinya bagus juga. Terus saya pernah buat namanya lomba puisi Instagram. Pernah juga. Ada ilustrasinya, puisinya tentang apa, terus ada rangkaian kata puisinya di Instagram, di-upload, di-repost dan seterusnya. Itu juga pesertanya banyak, ribuan. Ya kan artinya ada potensi kan. Secara ekonomikal maupun secara kreativitas. Secara tema juga akhirnya saya tahu ada puisi yang ditulis oleh seorang pengguna Instagram di pelosok daerah Kalimantan Barat. Ternyata dia membicarakan hal yang saya tidak tahu tentang pulau yang di situ ada binatang kayak lintahnya tapi bukan lintah atau apa gitu. Dan itu diangkat di puisi yang dulu tidak mungkin dikirim ke media cetak. Tapi sekarang jadi artinya ruang untuk ekspresi, aktualisasi karya-karya sastra jadi semakin terbuka ya. Iya. Artinya kemudian kita bicara media sosial itu punya peluang yang cukup signifikan untuk menjadikan wadah ekspresi karya terhadap karya. Anda mau jadi penyair, cerpenis bisa melalui treatment itu, walaupun nanti juga ada netizen yang mendukung maupun yang menghujat. Oke. Ya pertanyaan saya bagaimana dengan kualitasnya? Nah,
bicara kualitas sebenarnya agak rumit juga ketika kita bicara di media sosial. Tapi kadangkala kemudian netizen salah satu kemudian yang menjadi parameter menurut saya. Yang kedua, persoalan apakah karya puisi yang dimuat di media sosial itu mau dikemanakan lagi? Ini yang kemudian menjadi persoalan penting. Misalnya puisi itu akan diikuti di sebuah festival, berarti di situ tugas juri atau kurator yang kemudian akan menilainya. Nah, masih ada ke sana. Jadi kemudian bahasa saya puisi yang berserakan di media sosial itu, ketika kita akan misalnya saya sebagai seorang penerbit atau seorang event itu organizer sastra, saya akan memilih dari puisi yang berserakan di media sosial. Ternyata karya puisinya Pak Dwi yang biasanya nulis berita itu ternyata bagus ya puisinya berita nih news gayanya news maker, news anchor misalnya itu, tak pilih, tak kurasi kemudian jadi sebuah antologi puisi kan bisa juga. Artinya kemudian memang perang selanjutnya bukan di ranah kualitas saat puisi itu dimuat di media sosial, karena itu sudah jadi hak publik ketika kita mengupload sesuatu, entah akun kita itu kita privat atau tidak kita privat, misalnya Instagramnya gitu. Tapi kalau kita udah upload itu kan publik. Artinya ya publik berhak menilai bahwa yang menilai itu punya kapasitas sastra atau tidak. Sementara kita abaikan dulu. Tapi kalau mau diangkat, misalnya kemudian puisi yang di media sosial itu mau kita gunakan, misalnya sebagai bahan iklan, bahan film, atau bahan film pendek atau film panjang lebar, itu kan butuh namanya kurator atau mungkin juri kan. Nah, Mas, sekarang pertanyaan saya adalah apa tantangan loh ya, ini tantangan atau permasalahan yang muncul di era sekarang bagi para sastrawan lama. Ya mungkin sastrawan lama atau apa sekarang di era sekarang loh, apa yang muncul? Kalau saya cenderung melihatnya tadi kalau sempat disinggung tentang kualitas tadi, sebenarnya ketika bicara sastra yang kemudian diupload di media sosial itu memang kemudian masih pertanyaannya adalah ke sisi kualitas karyanya sendiri, apakah unsur-unsur sastranya, intrinsiknya, imajinasinya dan seterusnya itu ada, nampak atau kuat atau tidak kuat, lebih ke situ sebenarnya. Hingga kemudian kalau kita bicara memilah dan memilih, ya bisa jadi kita mengekor kepada penulis yang sebenarnya penulis populer dalam konteks dia cuma sekedar menulis kata-kata yang bukan puisi tapi puitik, tapi kita suka, kan ada yang kayak gitu, terjebak. Ini bukan karya sastra loh sebenarnya. Atau karya tulis yang menyerupai puisi tetapi ini bukan puisi, kita terjebak mengikuti, itu sangat mungkin terjadi. Kata-katanya puitik gitu. Kata-katanya puitik saja gitu. Misalnya lagu-lagu, semua lagu, syair lagu ya misalnya, itu kan kebanyakan juga puitik ya, umumnya itu puitik, tetapi apakah itu bisa disebut sebagai puisi? Tentu kan, misalnya seperti itu kan. Jadi di titik itu kadang-kadang sebagai publik yang awam dalam teori sastra, kita akan menemui kasus seperti itu. Sehingga nanti akan muncul dikotomi sastra populer, sastra serius, sastra klasik, ada penulis, saya penulis saja, kayak gitu kan. Nanti kapan-kapan saya itu bahas tentang teori sastra itu yang di kampus-kampus itu, ya, yang dipelajari itu di akademi itu secara ilmuwan, masihkah berlaku pada era sekarang ini, atau nilai-nilainya atau sistem teorinya atau ada transformasi teorinya? Kalau secara teori masih berlaku ya, cuma implementasinya kan berbeda. Kalau implementasinya berbeda, apa teorinya juga masih pakai teori yang sama? Ya, biasanya gini, misalnya puisi itu ada unsur imajinasinya, pasti dipakai bagaimana? Ya, misalnya ya gitu, atau mungkin harus artistik. Artistik itu sendiri mas, misalnya kemudian ketika ada bayangan kata-kata itu bisa menimbulkan, ketika puisinya bicara sawah, kita bisa berada di sawah, itu kan artistik. Itu kan masih berlaku. Cuman kan kalau bicara implementasi akademik dan praktik itu kan dua hal yang berbeda. Kalau saya lebih suka ke praktik karena kemudian dari sekian banyak praktik akan membuat ciri khas kita. Misalnya puisi-puisi saya itu ya rata-rata kan bicara tentang desa, karena saya hidup di desa. Saya main ke kota sekali bingung ya, puisinya apa ya? Karena tidak ada sawah di sana. Baik teman-teman sekalian, menarik sekali apa yang kita bicarakan. Banyak sih, karena memang perkembangan zaman dan ini jarang sekali dunia rasa, sastra, seni, gitu, rasa, gitu, mampu berakselerasi dengan perkembangan zaman. Kita akan lanjut pada diskusi selanjutnya. Salam. Thank you.